Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Namilansari dengan NIM 260401201200012 dari Ilmu Kelautan A Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan memberikan langkah-langkah untuk membuat peta topografi digital menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, ArcGIS di sini memiliki banyak variasi. Namun, kali ini saya menggunakan aplikasi ArcGIS 10.8. Langsung saja pada langkah yang pertama, kita membuka aplikasi ArcGIS. Dan di sini adalah tampilan ArcGIS pada pertama kali kita buka. Di sini terdapat tampilan new dokumen, yaitu lembar kerja yang akan kita gunakan untuk mengolah peta. Langsung saja kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan peta yang akan kita olah dengan cara di sini terdapat tanda plus, yaitu add data, kita klik. Lalu pada loginnya data AST-GTM2 kita memilih folder atau file yang DEM. Lalu kita klik add. Nah, di sini sudah muncul peta yang masih mentah atau belum sama sekali terbentuk. Lalu di sini warnanya masih hitam. Untuk memberikan warnanya yaitu dengan cara kita klik kanan pada bagian layers di AST-GTM2. Lalu kita pilih yang properties dan kita pilih yang bagian simbologi pada classified. Untuk kelasnya tetap 5. Untuk colornya kita ganti dari hijau menjadi merah. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul atau berubah menjadi warna-warna yang lebih terang. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan hue shade dan juga kontur pada peta. Dengan cara di sini terdapat Arc Toolbox. Nah, di sini terdapat pilih-pilihan. Kita pilih nomor 3 atau bagian 3 terakhir yaitu Spatial Analyze Tools. Kita klik tanda plus. Lalu kita scroll ke bawah, bagian 2 paling bawah ada surface, kita klik tanda plus. Dan yang pertama kita akan membentuk atau mengolah hue shade-nya, yaitu kita klik hue shade. Dan muncul tampilan seperti ini, terdapat input raster, output raster, azimuth, altitude, dan z-vector. Lalu pada input rasternya, kita pilih yang AST-GTM2 DEM. Dan sudah muncul pada bagian bawahnya, tidak usah kita ubah, langsung saja kita klik OK. Nah, pada proses hue shade-nya ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Baik, proses dari hue shade-nya sudah selesai. Di sini terdapat tampilan yang lebih berbeda, yaitu di sini kita dapat melihat mana daerah yang lebih tinggi dan mana daerah yang lebih rendah. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada bagian layers, AST-GTM2 kita drag ke atas atau kita pindahkan ke atas. Lalu klik kanan, setelah itu pilih properties, dan pada bagian display-nya kita ganti pada transparansi menjadi 45%. Lalu klik OK. Nah, di sini terbentuk peta yang lebih besar. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan garis-garis kontur di setiap wilayahnya dengan cara pada Arc Toolbox tadi kita pada surface kita pilih yang kontur. Muncul tampilan seperti ini. Pada input rasternya kita pilih yang AST-GTM2 yang DEM dan kontur intervalnya kita isi
444 sesuai dengan data yang ada. Lalu kita klik OK. Di sini terjadi proses kontur berjalan. Nah, di sini sudah terdapat garis-garis kontur yang terdapat di wilayah tersebut. Lalu untuk mengetahui perbedaan ketinggian dari garis kontur di setiap wilayah, yaitu dengan cara klik kanan pada layers terdapat kontur, kita klik kanan, lalu pilih properties, dan pada bagian simbologi terdapat beberapa pilihan, kita klik yang kategoris. Untuk yang kategoris kita pilih unique values. Pada value field kita ganti menjadi kontur dan warnanya tetap dari hijau menjadi merah. Lalu untuk simbolnya kita klik centang, lalu klik add all values. Nah, langkah selanjutnya kita berpindah kepada label. Pada label features in this layer kita klik atau kita centang. Lalu pada label filenya kita ganti menjadi kontur, dan pada teks simbolnya kita ganti menjadi Times New Roman. Lalu untuk size-nya kita ganti menjadi 6. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk atau terlihat angka-angka dari setiap garis kontur. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memberikan lembar pada peta, yaitu pada klik view, pilih layout view, dan sudah terbentuk. Akan tetapi kali ini kita akan menggunakan peta yang berbentuk landscape karena kita akan memberikan keterangan-keterangan yang ada di samping peta. Untuk mengubahnya menjadi landscape yaitu kita klik pada print, kita pilih yang setup, dan pada orientation kita pilih yang landscape. Pada use printer graphic setting kita centang, lalu kita pilih OK. Kita hiraukan saja. Baik, langkah selanjutnya kita sesuaikan gambar agar tidak keluar dari kertas yang akan kita gunakan. Pada bagian luar dari gambar, di sini terdapat juga kotak hitam. Jika kita hilangkan terdapat kotak hitam. Lalu untuk menghilangkannya itu dengan cara kita klik zoom in agar gambar sesuai dengan kotak yang ada. Nah, sudah rapi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita pada bagian customize. Untuk yang toolbar, kita klik yang 3D Analyze, Draw, Editor, Georeferencing, Image Classification, dan juga Layout. Nah, pada bagian drawing, di sini terdapat rectangle. Lalu kita klik dan kita membuat kotak yang ada di kanan gambar yang akan kita gunakan untuk mengolah atau memberikan keterangan pada peta. Baik, langsungnya ini masih berwarna
screen, lalu kita klik saja 2 kali. Lalu pada fill color-nya kita pilih no color, dan outline color-nya kita ganti dengan hitam. Kita klik OK. Nah, sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan teks atau memasukkan data di dalam sini dengan cara kita klik insert, lalu pilih teks, dan teksnya kita sesuaikan. Setelah itu kita klik 2 kali pada teks, kita ganti menjadi peta topografi Provinsi Papua. Karena kita menggunakan peta dari Papua. Lalu kita klik OK, dan untuk memperjelasnya lagi, kita ganti formatnya menjadi Times New Roman. Lalu size-nya kita ganti menjadi 12 dan pilih bold. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan logo dari Universitas Diponegoro dengan cara klik insert, lalu pilih picture, dan masukkan logo Undip. Baik, sudah. Tinggal kita rapih-rapihkan saja. Langkah selanjutnya yaitu kita menampilkan scale bar dari peta yang ada dengan cara klik insert, lalu scale bar, dan kita pilih alternating scale bar tool. Lalu kita klik properties. Pada bagian formatnya kita ganti menjadi Times New Roman, lalu size-nya 12 dan OK. Lalu pada scale and units itu karena kita berada di Indonesia, pada bagian division unitnya kita ganti menjadi kilometer, dan label positionnya kita ganti menjadi below center. Lalu kita klik OK dan klik OK. Lalu kita sesuaikan agar tidak keluar dari batas yang ada. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan legend atau keterangan yang ada pada peta dengan cara klik insert, lalu kita pilih legend. Karena kita hanya menggunakan satu yaitu STGTM 2, lalu kita klik hilangkan saja, lalu kita pilih STGTM 2, lalu kita pindah ke kanan dan kita klik next. Untuk size-nya kita ganti menjadi 12. Untuk font-nya kita ganti menjadi Times New Roman, dan kita klik next. Klik next, next, dan finish. Nah, di sini sudah ada legend-nya dari keterangan. Maaf, sebelumnya dari legend-nya kita ganti menjadi keterangan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini karena kita hanya menggunakan keterangan-keterangan dari peta, untuk tulisan STGTM 2 dan values-nya kita hapus dengan cara kita klik kanan, lalu pilih convert to graphic. Kita klik kanan lagi, kita klik ungroup agar mudah dalam penghapusannya. Kita klik, kita delete, dan sama kita klik, kita delete. Nah, setelah itu kita blok dari legend-nya itu karena untuk mempermudah atau memperapih, klik kanan, klik group. Kita sesuaikan. Untuk memperjelas gambarnya kita ganti menjadi Times New Roman. Lalu kita pilih 12 dan kita bold. Nah, bisa terlihat. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan peta dari Indonesia. Sebelumnya kita klik insert, lalu teks. Setelah itu kita
kita pindahkan ke sini, kita klik 2 kali dari bagian teks, lalu kita ganti menjadi insert peta. Lalu kita klik OK, dan kita sesuaikan sama dengan fontnya Times New Roman dengan size-nya 12, kita go. Nah, selanjutnya baru kita memasukkan data dari peta Indonesia, yaitu dengan kita klik insert, pilih data frame, dan kita sesuaikan agar tidak keluar dari kotak yang ada. Oke, baik, sudah. Kita klik kanan, lalu kita pilih yang add data, lalu kita memilih file, yaitu file dari Provinsi Indonesia, yaitu dengan data, folder data, lalu kita pilih yang Indo Provinsi. Langsung kita klik add. Nah, di sini sudah terbentuk peta dari Indonesia. Akan tetapi untuk memberikan kesan yang lebih realnya lagi dengan cara kita memberikan warna-warna pada bagian atau wilayah, di setiap wilayahnya, yaitu dengan cara kita klik kanan, kita pilih properties. Yang pertama kita akan memberikan background, yaitu background yang ada pada peta Indonesia. Lalu kita pilih frame, dan pada bagian backgroundnya kita ganti menjadi light blue. Kita klik OK. Nah, lalu untuk di setiap pulau-pulaunya, untuk memberi warna dengan cara kita klik pada new data frame-nya, pada Indo Province kita klik kanan, pilih properties. Baik, setelah itu pada bagian simbologi, pada simbol kita klik dan kita ganti menjadi mid green. Outline colornya sama hitam, lalu kita klik OK. Nah, sudah terbentuk peta dari Indonesia, yaitu pada setiap pulaunya dengan warna-warna yang ada. Nah, setelah itu kita akan memperbesar wilayah yang sedang kita olah datanya, yaitu pada wilayah Papua dengan cara di sini dapat zoom in. Lalu kita sesuaikan wilayah yang ada atau yang sedang kita olah. Agar lebih jelas, saya perbesar. Nah, lalu untuk kita memberikan dari wilayah mana yang sedang kita ambil datanya, yaitu dengan cara kita klik kanan pada bagian properties, kita ada extend indicator, lalu pada layer kita pilih frame, pada bordernya kita ganti menjadi 2.0 point, lalu colornya kita ganti menjadi merah, dan kita klik OK. Baik, di sini sudah muncul daerahnya, kita berbeza lagi agar lebih jelas. Baik, sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita memberikan pembuat peta, yaitu dengan cara kita salin saja di sini. Untuk menghilangkan zoom in-nya kita bisa klik tanda panah ke atas, yaitu salin. Nah, sudah hilang. Yaitu langsung saja kita lanjutkan. Kita pilih tadi peta topografi, kita copy, kita paste, dan kita sesuaikan. Setelah itu kita masukkan yang pertama pembuat, disusun oleh saya, nama yaitu saya Salsabila, lalu link,
lalu kelas. Kita klik OK, kita sesuaikan. Selanjutnya kita akan memberikan informasi tentang sumber peta. Sumber peta yang pertama ada peta master dan juga peta Provinsi Indonesia. Lalu kita pilih bukan rata tengah, tetapi pinggir. Lalu kita klik OK. Kita sesuaikan. Baik, di sini sudah selesai dalam memberikan data atau keterangan bagi peta. Lalu di sini kita akan memberikan grid pada gambar ya, dengan cara kita klik kanan. Lalu kita pilih properties. Dan pada bagian grid kita klik new grid. Langsung kita klik next saja. Finish. Lalu kita ganti ke properties. Nah, pada properties ini terdapat beberapa layanan. Di sini terdapat labels. Pada label aksesnya, pada right-nya kita uncentang. Lalu pada font-nya sama, Times New Roman. Oke, size-nya tetap 6. Lalu pada label orientation-nya, pada left kita centang. Nah, satu kita klik OK. Klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk grid-gridnya. Lalu pada insert petanya juga sama. Kita beri grid dengan cara kita klik kanan, klik properties, lalu new grid, pilih next lagi sampai finish, lalu properties, dan pada bagian intervalnya, pada x-axisnya kita ganti menjadi 1, lalu pada labelsnya sama seperti tadi, label aksesnya pada right kita uncentang, pada fontnya kita ganti menjadi Times New Roman, lalu pada vertical labelsnya pada left kita centang, lalu kita klik OK dan klik OK. Nah, sudah terbentuk dan ini adalah langkah terakhir dari kita membuat peta topografi. Nah, langkah selanjutnya untuk menyimpan peta topografi yaitu dengan kita menghilangkan garis konturnya, yaitu tinggal kita pada bagian layersnya kontur kita uncentang. Nah, sudah terbentuk. Setelah itu untuk menyimpannya kita dengan cara pilih file, lalu save as, lalu kita simpan peta yang kita buat, yaitu peta topografi dengan nama, NIM, kelas. Karena saya sudah membuat banyak, jadi untuk membedakannya di sini saya ganti menjadi kelas. Lalu kita klik save. Nah, otomatis tadi sudah tersimpan. Langkah selanjutnya kita akan menyimpan peta kontur. Untuk menyimpan peta kontur, pada judulnya kita ganti terlebih dahulu, yaitu dengan peta topografi kita ganti menjadi peta kontur. Lalu kita klik OK, dan pada layersnya kontur kita centang lagi. Namun pada bagian fill sheet-nya kita uncentang. Nah, sudah. Untuk memberikan warna yang lagi pada kontur, pada layer, kita klik kanan, pilih yang properties, lalu color-nya dari hijau ke merah. Lalu kita klik OK, dan sudah. Ini adalah bentuk terakhir dari peta kontur. Untuk menyimpannya sama seperti tadi, klik file,
save as. Lalu di sini kita ganti dengan peta kontur. Untuk membedakannya kita ganti menjadi biasa. Lalu kita klik save. Dan untuk mengekstrak dari peta kontur ini dengan cara di sini ada file, lalu ada export map, lalu di sini ada peta kontur. Benar, pada save as type-nya kita pilih yang JPEG, kita klik save. Nah, otomatis peta tadi sudah tersimpan. Sekian dari saya pemaparan dalam membuat peta topografi digital. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.